The biggest problem with the Hub Springs is the Hilliker brothers need a watchful eye, and that's sort of where it's at. You were supposed to wait! Halo movie lovers, kita berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini. Kali ini saya mau merangkum film Wurongtun 6 yang rilis pada tahun 2014. Wurongtun 6 adalah film yang disutradarai oleh Valery Milev dan naskahnya ditulis oleh Frank Wood. Film berdurasi 91 menit ini adalah versi reboot atau film yang alur ceritanya dikemas baru dalam series Wurongtun. What's interesting about this Wrong Turn movie is that Valery's very keen on more about the suspense. Film ini akan berlanjut ke reboot berikutnya yaitu Wurongtun 7 yang rilis pada tahun 2021. Baiklah, mungkin cukup untuk perkenalan film ini, langsung aja kami rangkum alur ceritanya. He was keen on this film not being too cartoony. Being very fresh about the naturalism on screen. Opening intro diawali dari sepasang kekasih bernama Daria dan Nick yang sedang bersepeda di dekat area hotel bernama Hop Springs. Kemudian Daria mengajak Nick mandi di sebuah mata air hangat. Saat sedang asik bercinta, ia diintipi oleh Three Finger. Setelah selesai ganti oli, ia melanjutkan bersepeda, namun tiba-tiba Nick terjatuh. Sontak Daria menghampiri Nick yang sedang merintih kesakitan. Nick dipanah oleh Three Finger yang mematainya sejak awal, lalu Three Finger memanahnya kembali tepat mengenai kepala Nick. Daria yang melihat Nick tewas langsung histeris lalu bergegas melarikan diri. Namun saat di perjalanan ia tak melihat jebakan kawat berduri yang dipasang oleh Sawtooth dan One Eye. Kawat itu tepat mengenai mata, membuat Daria histeris kesakitan, kemudian Three Finger langsung membunuhnya dengan menebas leher Daria hingga putus. Scene berganti ke sekelompok pemuda dari kota yang sedang dalam perjalanan menuju hotel tua bernama Hop Springs. Hotel itu dikelola oleh kakak beradik yang sejak lahir tinggal di daerah pegunungan bernama Sally dan Jackson. Ia sedang menunggu kedatangan saudara sepupunya bernama Denny. Denny yang sejak lahir tinggal di kota tidak mengetahui bahwa leluhurnya mempunyai warisan hotel yang cukup besar di daerah Sanatorium Virginia. Jackson lalu mencarinya lewat internet tentang keberadaan Denny dan mengajaknya untuk menjaga serta mengelola hotel tersebut. Kedatangan Denny pun disambut dengan baik, namun Denny masih tidak menyangka mendapati surat wasiat atas warisan Hotel Springs yang didirikan sejak 1902. Denny yang pusing hidup di kota posisinya yang sedang kesulitan keuangan, punya pekerjaan pun nebeng dengan kerabatnya, ia pun langsung bergegas mendatangi hotel tersebut. Denny membawa pacarnya bernama Tony, beserta kerabatnya Vic, Charlie, Brian dan Jillian, sekaligus adik dari pacarnya bernama Ruth untuk menemaninya sembari berlibur. Awalnya Jackson dan Sally mengira Denny akan datang seorang diri, beruntung rombongan tamu yang menginap sudah mulai check out lalu mempersilahkan mereka semua untuk masuk. Hey, how you doing? Y'all come on in. Tanpa sepengetahuan mereka, Jackson bersama Hilliker Brothers membunuh seorang lansia yang terlambat check out dari rombongannya. Saat lansia itu mendekati lorong, tiba-tiba kampak melesat mengenai dadanya, sampai ia terpental menancap ke dinding ruangan. Jackson lalu menghampiri dan mematahkan tulang lehernya. Setelah tewas, Hilliker Brothers mengolah dagingnya menjadi dendeng, dan kulitnya dijemur untuk dijadikan kerupuk kulit. Jackson dan Sally ternyata masih saudara satu keturunan dengan Hilliker Brothers, hanya saja ia terlahir tidak cacat fisik, namun kebiasaannya tetap sama menyukai daging manusia atau seorang kanibal. Sementara Denny bersama yang lain mengeksplorasi seluruh ruangan hotel. Setelah itu mereka mulai menikmati liburannya dengan berendam di kolam air hangat. It actually smells sweet. Hey guys, we're gonna do this. Ready for it? Saat Denny dan yang lainnya menginap, Jackson memerintahkan Hilliker Brothers untuk bersabar menunggu momen yang pas sampai ia bisa berhasil membujuk Denny untuk mengikuti kemauannya.
Keesokan harinya Brian bersama pacarnya Jillian pergi berbelanja bahan makanan. Setelah itu ia melihat banyak sekali laporan orang hilang di area hotel tersebut, diantaranya penduduk kota dan terbaru bernama Agnes, seorang tamu hotel yang tewas oleh Jackson. Get up there much. Why is that? You just got in? Denny dengan yang lain melihat banyak sekali foto keluarga besar yang menjaga serta mewarisi hotel tersebut secara turun-temurun. Foto itu diambil sekitar tahun 70-an. How can I not know any of these people? Oh, not everybody though. Look. Whoa, you guys. Why the hell are they all covered up? I don't know how to break. Classic mountain breeding. Jackson memperlihatkan pada Denny gudang tempat penyimpanan persenjataan, yang diantaranya terdapat panah milik kakeknya Denny. Setelah itu Jackson mengajarkan Denny cara berburu. Lives by his own set of rules. Di lain sisi petugas serif yang sedang berpatroli melihat pohon tumbang di tengah jalan, dan juga kain yang tergantung di pohon. Serif yang mencurigai jejak tersebut mencoba mendekati, namun ternyata itu jebakan yang dibuat oleh Three Finger. Ia lalu dipanah hingga tewas. Tony mengirim Vic untuk menemui Denny yang sedang pergi berburu bersama Jackson. Vic melihat Sawtooth sedang memakan bangkai rusa yang dibunuh oleh Denny. Aksinya pun ketahuan Sawtooth. Vic langsung melarikan diri, namun saat di perjalanan ia menabrak Denny sampai terguling ke jebakan kawat berduri. Sesampainya di rumah, Denny diobati oleh Sally dengan salep ramuan cinta yang membuat Tony tersinggung. Tak mau kalah, Tony pun mengobati Denny dengan goyangannya. Vic yang masih keringet dingin terus mengingat kesialannya bertemu dengan Sawtooth. Kerabatnya menganggap bahwa Vic berhalusinasi tentang makhluk gunung yang ia lihat, sebab kerabatnya mengetahui bahwa Vic doyan kecubung. Perlahan-lahan Denny mulai terhasut oleh kebiasaan buruk Jackson. Denny mengatakan pada Tony dan yang lainnya untuk membantu merenovasi hotel tersebut. Namun Brian dan Jillian merasa perkataan Denny sudah di luar rencana awal. Brian dan Jillian yang kecewa dengan perkataan Denny, ingin segera pergi dari hotel tersebut, namun tak sengaja ia melihat barang antik yang disimpan di dalam tas Jillian. Jillian memberitahukan pada Brian bahwa banyak sekali barang antik yang harganya cukup mahal. Brian pun tergiur untuk mencuri sebagian dari barang antik itu. Saat memeriksa ruang berangkas, Brian menemukan pintu bawah tanah yang di dalamnya ada tempat untuk ritual pembuatan anak. Jillian yang tertarik mengajak Brian untuk mencoba merasakan sensasi di ruang pembuatan anak tersebut. Hilliker Brothers yang sedang di lokasi memakai jubah lalu menghampirinya. Dirasa mainnya kurang bagus, ia lalu menimpa kepala Brian dengan batu. Setelah itu Jillian yang sedang open posisi dipatahkan kedua kakinya hingga putus. Hilliker Brothers yang melihat Brian sekarat mencoba membunuhnya, namun aksinya dihentikan oleh Sally yang juga berada di lokasi tersebut. Sally memerintahkan Hilliker Brothers untuk pergi menyisakan Brian. Setelah itu Sally menyeretnya ke kamar tidur untuk melampiaskan kesepiannya. Saat sedang asik di atas penderitaan orang lain, tiba-tiba Jackson datang lalu memerintahkan Sally agar cepat membunuhnya, sebab Hilliker Brothers sudah membeli bumbu racik di tukang sayur dan Jackson menyiapkan bawang bombay yang siap untuk direbus. Sally pun langsung mengambil bantal lalu menyekap Brian hingga tewas. Setelah itu Sally membawanya ke dapur. Denny yang mengira Jillian dan Brian pulang ke kota meninggalkan yang lainnya, merasa kecewa dengan perbuatan mereka, dan terjadi pertengkaran antara Tony dan Denny. Tony mengingatkan pada Denny bahwa tujuan utama mereka datang ke hotel tersebut hanya untuk mendukungnya. Denny yang mulai lupa diri merasa angkuh, ia menganggap bahwa Tony dan semua kerabatnya lah yang membutuhkan dirinya sekarang. What are you talking about? It is this place. From where I got Oh my god. They are the only ones that we really know nothing about. these people are my. What? Where are they? Do you even know? Vic yang sedang mencari kunci ruangan mendengar percakapan dari Sally, Denny dan Jackson tentang pertemuan keluarga besarnya. Vic yang penasaran mengikuti mereka bertiga.
Sesampainya di tengah hutan, Danny disambut baik oleh keluarga kanibal. Jackson dan Sally menunjukkan pada Danny asal-muasal riwayat dari keluarga besar kanibal yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu The Creightons, The Bogles, The Hillikers. Mereka menjelaskan kepada Danny bahwa ia adalah keturunan dari Hillikers yang satu jenis dengannya, namun Jackson mengatakan bahwa sekarang ini keluarga kita sedang dilanda musibah yang membuat keluarga Hillikers semakin sedikit. Sally mengatakan bahwa sekalipun ada yang lahir, bayi itu tidak akan selamat. Lalu Sally meminta pada Danny untuk menyelamatkan keluarga mereka dari kepunahan, sebab hanya Sally dan Danny lah yang masih memiliki darah murni. Mungkin karena Jackson seringkali mampir ke warung remang-remang, dan tidak memungkinkan pula untuk membuat anak dengan Sally. Vic yang dari awal mengikutinya baru menyadari bahwa orang gunung yang ia lihat ternyata benar adanya, bukan karena efek dari kecubung yang ia campur dengan rujak tumbuk. Saat Vic ingin melaporkan pada kerabatnya, tiba-tiba Sawtooth mengetahui keberadaan Vic lalu menyeretnya ke hadapan Danny. Namun anehnya Danny yang meminum arak ramuan dari keluarga kanibal tidak mengenali sahabatnya sendiri. Vic dibuat seperti kambing kurban, ia digantung dan disembelih oleh Three Finger. Setelah itu Danny dan Sally menjalankan ritual pembuatan anak yang diiringi musik belah duren untuk menambah hasrat mereka. Pelajaran buat kalian semua. Ayo goyang. Asik. Heh. Tarik. Asik. Keesokan paginya, Tony bersama yang lain merasa khawatir tentang keberadaan Vic dan Danny. Saat Danny datang dalam keadaan mabuk parah, Tony menanyakan keberadaan Vic. Dirasa banyak kejanggalan, Tony mengajak pacarnya untuk pulang ke kota, namun Danny justru mengatakan bahwa disinilah rumahku sekarang. Keadaan semakin tegang saat Charlie mencium bau masakan di dapur. Mereka pun menghampirinya dan melihat Jackson dengan santai mengiris kaki dan tangan korbannya lalu ditumis dengan tambahan saus tiram. Mereka langsung panik dan mencoba melarikan diri, namun suaranya terdengar Hilliker Brothers. Charlie mencoba melawan saat Sawtooth menyerangnya, dan ia pun langsung dibanting oleh One Eye. Setelah tak berdaya, Three Finger menyiksanya dengan memasukkan selang hidran ke anus Charlie sampai isi perutnya berantakan. Saat Tony dan Ruth berhasil melarikan diri, tiba-tiba Tony yang kegatelan tak mau meninggalkan Danny. Tony! Shit! Ia mengambil senapan lalu mencari keberadaan Danny sampai ke ruang bawah tanah. Sesampainya di sana, Tony bertemu dengan Sally lalu bertanya keberadaan Danny, namun Sally malah mengejeknya, dan mengatakan bahwa Danny telah mengetahui apa yang ia ketahui, dan juga menceritakan malam pertamanya bersama Danny. Sontak membuat Tony kesal lalu memukulnya. Perkelahian pun tak terkendali, dan dimenangkan oleh Tony. Wajah Sally dicelupkan ke bak air panas yang membuatnya menggigil kepanasan. Di lain sisi, Ruth yang gak tega meninggalkan kakaknya, mencoba menghampiri Tony untuk pergi bersamanya, namun keberadaannya diketahui Hilliker Brothers. Ruth mencoba bersembunyi, namun naas ia tak melihat ada jebakan rusa yang berada tepat di belakangnya. Ruth yang terkena jebakan itu, spontan histeris kesakitan mengundang Hilliker Brothers datang dan langsung menebas kepalanya. Jackson yang melihat wajah Sally mateng, memerintahkan Danny untuk membunuhnya, namun justru ia membiarkan Tony pergi melarikan diri. Jackson yang tak terima wajah adiknya seperti bakwan jagung, langsung mengejar Tony. Tony berusaha melawan dengan menusuk kepala Jackson dengan kunci pintu. Jackson pun tewas. Danny yang merasa perbuatan Tony sudah di luar batas karena sudah membunuh dan melukai keluarganya. Ia membiarkan Hilliker Brothers membunuhnya.
1 tahun kemudian setelah pembukaan kembali penginapan Hot Springs, Denny menggantikan posisi Jackson untuk mengelola hotel tersebut, dan menggantikan namanya menjadi Hilliker Springs. Saat Hilliker Brothers sedang menyiapkan makanan di dapur, Denny mengajaknya untuk melanjutkan tradisi keluarga di tempat pembuatan anak dengan Sally, lalu diamati oleh Hilliker Brothers. We'll keep trying and trying. I'm just happy. Film pun berakhir. Begitulah film Wurongtun 6 yang bisa kami rangkum alur ceritanya. Jika kalian suka silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali.